Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika untuk membasuh muka tapi seorang itu pakai make up itu gimana? Ini pertanyaannya bagus. Nanti kita akan pelajari dalam masalah syarat-syarat sahnya wudu. Syarat-syarat sahnya wudu di antaranya adalah air itu harus pertama mengenai atau sampai kepada kulit. Air harus sampai pada kulit atau sampai pada bagian anggota wudu. Bagaimana sekarang kalau seorang perempuan menggunakan make up? Make up ini sifatnya umumnya tidak menghalangi air ini. Kalau air ini kan bisa menembus, kalau bedak itu bisa ditembus dengan air. Hanya saja yang jadi masalah syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu disyaratkan di anggota wudu tidak ada sesuatu yang bisa merubah sifatnya air. Paham nggak? Bisa dipahami? Sekarang semisal nanti ada syarat sahnya wudu itu harus menggunakan air yang tohir mutahhir. Tohir mutahhir, suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Air itu bisa tidak menjadi mensucikan kalau sifatnya berubah. Kalau semisal airnya baunya berubah atau warnanya berubah, berarti dia tidak lagi mutahhir, tidak lagi mensucikan. Ya sekarang seumpama seorang perempuan ini mukanya ada bedak. Ketika dibasuh, mabuk mukanya dibasuh, air bisa menyerap ke dalam muka, tetapi yang jadi masalah airnya berubah karena terkena bedak, kemudian airnya berubah. Yang tadinya airnya suci mensucikan berubah, dia sifatnya berubah menjadi keruh semisal karena tercampur bedak, atau baunya berubah. Jadi yang menjadikan wudhu kita atau wudhunya seorang perempuan yang bermake up itu jadi tidak sah. Bisa dipahami ya? Kalau secara make up itu pada umumnya tidak menghalangi air, tapi yang jadi masalah itu kalau airnya berubah karena terkena bedak jadi berubah. Yang jadi masalah, loh, kalau saya punya acara keluar ada perempuan keluar pakai make up, karena seorang perempuan itu kalau keluar sebenarnya nggak dianjurkan pakai make up. Pakai make up adalah ketika di rumah ini sama suaminya. Kenapa di rumah dia tidak pakai make up? Untuk seorang yang halal, dia keluar pakai make up untuk siapa? Kan seperti itu. Ya benar. Ini untuk adik-adik untuk kedepannya maksudnya. Bisa dipahami ya? Untuk penanya bisa paham? Agak rumit tadi, cuma saya ingin nyampaikan. Kadang orang mengatakan lo pakai make up airnya kok tembus. Make up itu tidak menghalangi air. Iya benar, make up tidak menghalangi air. Tapi syarat sahnya wudu itu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan syaratnya tidak berubah. Kalau berubah karena make up berarti airnya sudah tidak suci mensucikan. Paham itu? Mungkin ada yang lain. Pertanyaannya bagus. Barakallahu fiik. Ayo, dipersilakan. Ada itu tadi bagus sekali pertanyaannya. Sehingga tadi ketemu keluar lagi dohir, tohir, mutohir. Suci mensucikan. Ada penjelasan di sini. Ada lain? Berkesempatan sebelum berpindah ke materi berikutnya. Ini baru 2 pokok bahasan, yaitu fardunya wudu dan sunahnya wudu. Dan kedepannya akan dipraktekkan. Dan itu sangat penting. Karena teori nanti kalau tidak ditunjukkan prakteknya bagaimana, itu bisa keliru.
ke yang puteran. Yuk, ya. Tadi paham ya tadi ya? Yang saya sampaikan paham? Ini bisa mempraktekkan bukunya. Mulai dipraktekkan nanti bukunya, mulai sholat, buku itu. Sebelumnya pembahasan masalah niat sudah tahu. Niat seperti yang saya sampaikan sudah tahu. Ya, bagus. Mau bertanya lagi. Ya. Kan misalnya seorang itu mempunyai uang, tapi orang itu juga mempunyai hutang. Tapi orang itu juga ingin sedekah, yang harus diutamakan sedekah dulu atau membayar hutang dulu. Terima kasih. Walaupun di luar wudhu ya, Iya. nggak apa-apa. Ya saya juga bebas boleh apa tema yang lain boleh. Yang lainnya persiapan ya untuk bertanya, silakan. Sedekah itu hukumnya sunat. Sementara kita membayar hutang, hukumnya wajib. Ya enggak? Bayar hutang hukumnya wajib. Berarti yang harus kita dahulukan yang wajib dahulu daripada yang sunat. Sebagaimana masalah keluarga kita ya, memberi nafkah kepada keluarga hukumnya wajib. Memberikan sedekah pada orang lain hukumnya sunnah. Kita sebelum yang di keluarga tercukupi tidak boleh untuk sedekah, karena sedekah hukumnya sunnah. Kecuali kalau keluarga sudah tercukupi, artinya kebutuhan dasarnya sudah tercukupi, ini sunnah untuk mengeluarkan sedekah. Itu juga kalau kita memiliki uang yang terbatas, ada punya hutang 1 juta, sementara seseorang punya uang lebih 1 juta. Ini buat apa ya 1 juta? Bayar hutang apa sedekah? Buat bayar hutang, karena bayar hutang hukumnya wajib. Jadi yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Kecuali kalau hutangnya itu belum jatuh tempo. Misal kita diberi waktu, orang yang hutang diberi waktu oleh si pemberi hutang. Kamu hutangnya nanti wajib bayar di bulan Februari. Berarti sekarang ada waktu berapa? 4 minggu sampai bulan Februari. Ada 4 minggu sampai bulan Februari. Sekarang orangnya punya uang. Boleh untuk kita sedekahkan, boleh, karena kewajiban membayar hutangnya nanti bulan Februari. Dengan catatan si orang yang hutang tadi yakin nanti di bulan Februari bisa menutup hutangnya. Paham? Kalau semisal orang hutang, ini ada 2. Ada hutang yang dibatasi waktu, ada hutang yang tidak dibatasi waktu. Kadang orang hutang tidak dibatasi waktu. Saya hutang uangnya berapa? 1 juta. 1 juta. Tidak dibatasi waktu. Berarti setiap kita punya uang langsung kita membayar. Ada yang dibatasi waktu. Ini saya kasih uang 1 juta, nanti 1 bulan kamu bayar. Berarti kewajiban kita bayar kapan? Setelah lewat masa 1 bulan. Sebelum lewat masa 1 bulan kita punya uang. Ini uangnya untuk apa? Bayar hutang apa? Untuk sedekah. Kalau kita yakin nanti saat waktu pembayaran kita punya uang, tidak apa-apa untuk sedekah. Ya, boleh. Sunnah ya. Tapi kalau kita tidak yakin, wah, ini aku sedekah, kok bulan depan mau bayar hutang dari mana ya? Nah itu tidak boleh untuk sedekah, tapi gunakan untuk bayar hutang. Tapi yang jadi kaidah selalu yang wajib harus didahulukan dari yang sunnah. Itu kaidah. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Oh, apa? Jangan malu-malu. Kita bertanya itu juga banyak faedahnya. Walaupun kita tahu, kita bertanya juga baik, karena mungkin dari yang lain, dari pertanyaan kita yang lain jadi tahu. Oke, silahkan. Alia ya biasanya banyak bahan. Yuk. Ustaz, bagaimana cara kita supaya bisa sholat selalu khusyuk? Salat selalu khusyuk itu ada caranya. Ada seorang sahabat
itu datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu meminta diajarkan sesuatu. Ya Rasulullah, alimni syai'an. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku sesuatu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan sesuatu. Idza kumta ila sholati faka'annaka muwaji'un. Jika engkau akan mengerjakan sholat, maka bayangkanlah bahwasanya itu adalah sholat yang terakhir. Jadi kalau kita mengerjakan sholat, bagaimana cara kita khusyuk dalam sholat adalah setiap kali kita masuk akan mengerjakan sholat, kita akan membayangkan itu adalah sholat terakhir kita. Kalau orang mengetahui itu sholat yang terakhir, apa yang akan dia lakukan? Mesti akan menjadikan sholat itu adalah sholat yang terbaik. Contoh semisal ada orang mau dihukum mati, di hadapannya sudah argu tembak atau di hadapannya tali gantungan, dia diberi waktu untuk sholat duhur misal. Apa yang akan dia kerjakan? Pasti dia akan mengerjakan sholat duhur itu sholat yang paling baik, paling khusyuk. Demikian pula kita, meskipun kita dalam keadaan tenang, keadaan sehat, dalam keadaan tidak kurang satu apapun, bagaimana cara kita bisa sholatnya menjadi baik? Kita harus menghadirkan kalau sholat kita itu yang akan kita kerjakan adalah sholat terakhir kita. Dan itu mungkin bisa jadi itu sholat terakhir, karena kita tidak tahu ya, kita semua tidak tahu. Ajal kapan datangnya tidak ada yang tahu. Manusia tidak mengerti kapan ajalnya itu akan datang. Maka dari itu setiap kali akan mengerjakan sholat adalah kita menghadirkan dalam hati kita kalau itu adalah sholat yang terakhir. Itu yang pertama jelas. Intinya kalau kita ingin khusyuk sholatnya, hadirkan dalam hati kita itu adalah sholat yang terakhir, dan kita harus menjadikan itu adalah sholat yang terbaik. Yang kedua yang membantu khusyuk adalah kita memahami makna-maknanya, memahami makna-makna yang kita baca dalam sholat. Kalau kita baca doa iftitah, paling tidak kita tahu makna secara umum dari doa yang sedang kita baca, sehingga itu membantu kita untuk lebih bisa khusyuk. Samping lisan kita membaca doa, hati kita juga merenunginya, makna-makna yang sedang kita baca. Baca doa Al-Fatihah atau membaca surat yang kita baca. Saat ruku membaca tasbih, kita tahu maknanya. Saat membaca doa tasyahud, tahu maknanya, juga membantu kita untuk bisa lebih khusyuk. Itu cara kita untuk membantu kita khusyuk seperti tadi. Dan yang ketiga dianjurkan saat sebelum sholat, saat sebelum takbiratul ihram, kita dianjurkan untuk membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari keburukan setan yang selalu membuat was-was atau mengganggu manusia. Al-Khannas, yang dia akan mundur ketika seseorang itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita diantara waktu kita sholat itu kan juga diganggu oleh setan. Samping kita dari dalam kita berusaha untuk tadi mengikuti tip-tip tadi yang diajarkan oleh Rasulullah, kita menjadikan itu sebagai sholat terakhir. Kemudian kita memahami makna-maknanya. Dan yang ketiga tadi membaca surat An-Nas sebelum kita melakukan takbiratul ihram. Ya, sebelum mengucapkan niat membaca surat An-Nas. Itu juga membantu
supaya kita tidak diganggu oleh setan. Karena salah satu yang mengganggu kita adalah setan. Makanya kalau kita sholat, di dalam sholat itu kadang kita bisa ingat perkara-perkara atau hal-hal yang kita lupa saat di luar sholat. Atau sholat, oh ya Masya Allah, Ingat semua. kuncinya nang dhuwur lemari. Oh ya, ada tugas yang belum saya kerjakan. Oh di nomor kain pelajaran nomor itu belum saya catat, lupa. Kapan ingatnya? Sholat. Karena setan itu tidak berhenti. Jadi saat kita sholat, justru saat itu datang setan untuk mengingatkan kita, itu hati kita bicara banyak sekali ya, diingatkan hati kita terus seperti itu. Itu cara untuk mempertahankan diri kita, membaca An-Nas tadi. Dan yang keempat, kita harus tahu kalau sholat itu faedahnya banyak sekali bagi kita. Pahalanya besar, faedahnya besar. Kalau kita tahu pahalanya besar, senang apa tidak kalau kita sholat? Senang, ya kan? Kita senang sholat karena akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Senang ya. Kalau orang senang menikmati sholat, umumnya dia akan lebih khusyuk. Seperti apa? Seperti orang makan. Kita kalau makan, pikiran kita kemana-mana pada? Enggak. Konsen kita, fokus dengan makanan. Beda orang sholat, pikirannya ke jalan, ke pasar, ke rumah, ke semua datang. Tapi kalau makan enggak. Makan kita bisa konsen sekali ya. Ini nandan kasinan, lagi pedas. Konsen, mana ada orang ganggu, saya tak ngelampung nama dingin. Tidak mau kita diganggu makan kita. Dan tidak ada, hati kita itu sedikit sekali. Pikiran-pikiran yang masuk saat kita makan sedikit sekali. Bisa jenengan nanti coba kalau pas lagi makan. Tidak seperti jenengan adik-adik waktu sholat. Waktu sholat banyak pikirannya kemana-mana, tapi waktu makan bisa dikatakan tidak ada. Karena apa? Senang, sesuai dengan nafsu kita ya. Nah ini kita harus menjadikan sholat kita seperti kita makan. Kita sholat, kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita, dengan sholat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Dengan sholat kita dimudahkan urusan kita di dunia. Ya, dengan sholat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang. Itu juga akan membantu kita untuk bisa lebih khusyuk saat sholat. Mungkin ada yang lain. Ya, boleh, Sabrina. Oh, tadi ngatur. Oh. Kalau latihan untuk bertanya. Latihan bertanya itu juga untuk melatih. Oke, sebelum ada pertanyaan berikutnya. Ini paling tidak ada pertanyaan yang tadi terakhir. Ya, terakhir. Apa pertanyaan terakhir tadi dari sahabat kita? Tentang apa? Cara sholat khusyuk. Tadi sudah dijelaskan. Ada berapa? Ada 4. Sebutkan. Membayangkan bahwa itu adalah sholat terakhir. 1, 2. Memahami makna bacaan sholat. Memahami bacaan sholat. Terus? Dianjurkan membaca surat An-Nas sebelum. Terus? Mengetahui faedah sholat. Oke. Itu yang terakhir pertanyaan. Ada pertanyaan sebelumnya. Tentang apa? Kita juga akan melihat kefokusan kita. Kefokusan di situ nanti. Ada pertanyaan. Pertanyaan semua tadi jumlahnya 3. Utang dan sedekah yang harus dipenuhi. Oke. Apa pertanyaannya? Mana yang harus dipenuhi antara utang dan sedekah? Sudah ada jawabannya? Sudah. Apa? Menghentikan Menghentikan hutang. Karena apa itu? utang kewajiban. Karena wajib. Hutang itu wajibnya membayar. Sedekah itu tatkala kita sudah cukup dan sudah tidak ada tambahan yang lain. Sebelum itu ada pertanyaan lagi. Apa pertanyaannya? Apa ulangi? Jawabannya tadi udah jelas.
Sudah. Bagaimana? Gimana? Jawabannya gimana? Jawabannya? Sebenarnya pakai make up itu, make up sendiri adalah bisa menembus kulit atau pori-pori. Akan tetapi apabila air itu akan berubah, maka akan menyebabkan apa? Wudhunya tidak sah. Wudhunya tidak sah. Simbol-simbol. Sebelumnya ada pertanyaan lagi apa? Ini yang putra ini. Saya kalah sama yang putri. Ada pertanyaan sebelum tadi? Ada nggak? Nggak ada, karena tadi sebelum pertanyaan itu ada penjelasan ini, ya kan? Pertanyaannya 3 udah diuraikan dari terakhir, tengah, dan paling awal. Dan sebelumnya itu ada penjelasan ini. Nah, sebelum kita menutup, menyempurnakan silaturahmi pada hari ini, ada yang belum jelas? Atau ada yang ingin disampaikan? Ini kok kayak beda dengan pemahaman saya dulu misalkan. Silakan. Biar nanti ketemu. Kalau belajar itu ada gurunya, itu akan insya Allah afdal. Ini Mas Hafiz katanya mikir menahan nih. Mas Hafiz saya silakan. Tadi udah mikir banget ya. Silakan. Masih ada pertanyaan? Nah, si Isti Latifah udah mikir terus. Silakan. Dari tadi tidak tahu bahwa ini ada piring mau bertanya. Silakan, Isti. Yuk. Pak, kalau katanya kan kalau mengerjakan sesuatu itu diawalinnya itu kan nilai pahala. Diawali gimana? Niat. Nah, iya. Itu kalau misal udah niat tapi enggak benci itu gimana? Itu pertanyaan bagus sekali. Harus ditunjukkan dulu, Isti silahkan tanya. Padahal udah diunek-unek aja, udah dilihat secara psikologinya kelihatan itu. Yuk. Silakan. Niat itu merupakan ruh, ya. Ruh dari semua amal kita. Semua amal kita ruhnya apa? Niat. Niat yaitu keinginan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan mengerjakan sesuatu karena untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ruh dalam semua amal kita. Ada kata amal kita tanpa niat seperti halnya jasad tanpa ruh, mati. Dan Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis yang sering mungkin adik-adik juga sering dengar. Innamal a'malu binniyat. Hampir semua orang hafal. Diterimanya amal itu jika disertai dengan niat. Jadi kalau orang mengerjakan sesuatu tapi lalai, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka seperti halnya jasad tanpa ruh, amalnya tidak diterima. Innamal a'malu binniyat. Amal itu diterimanya karena disertai dengan niat. Kalau kita mau sedekah, ada orang datang bawa anak kecil, ya, ada ibu-ibu bawa anak kecil, terus minta bantuan. Kita mengeluarkan bantuan, lupa bantuan yang kita keluarkan ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena apa? Karena kasihan melastungnya. Bantulah. Lupa kita mengeluarkan sedekah bukan karena Allah, karena apa? Ingin menghilangkan rasa tidak nyaman di dalam hati kita karena melihat sesuatu yang tidak membuat pandangan kita nyaman, ya. Kita ingin menghilangkan ini, rasa yang tidak nyaman ini, kita mengeluarkan bantuan. Berarti apa? Bantuan yang kita keluarkan tidak bernilai amal karena kita mengeluarkannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mengikuti perasaan. Itu termasuk amal yang tidak ada nilainya, termasuk amal yang tidak ada ruhnya. Kalau kita melihat seperti itu, niat ini saya sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Saya niat saya sedekah lillahi ta'ala, karena Allah. Saya cari ridhonya Allah. Walaupun disertai perasaan yang melas, perasaan itu tidak apa-apa, tapi tadi intinya
kita melakukan sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu penting masalahnya. Sekarang bagaimana kalau kita menginginkan sesuatu tapi tidak terlaksana? Contoh, kita keluar rumah. Saya kalau keluar rumah saya niat nanti kalau di jalan saya mau menyapa orang, ya ini amal baik, ya pada. Saya kalau keluar rumah, kalau di jalan ada orang yang butuh bantuan akan saya bantu. Niat baik dari rumah. Kalau keluar rumah, insya Allah saya akan membantu orang-orang yang tadi mungkin butuh bantuan, butuh sedekah, dan saya beri sedekah. Banyak yang kita punya niat keluar rumah, sudah punya niat banyak sekali dalam hati kita. Tapi di jalan subhanallah tidak ketemu orang, tidak nyapa orang, berarti kan tidak terlaksana. Kedua, tidak ada orang yang perlu bantuan kita. Sampai kita ke tempat tujuan, sampai kita pulang ke rumah, uang bekal kita yang tadinya kita siapkan untuk bantu orang tidak kita salurkan. Bagaimana? Kita dapat pahala karena kita punya niat. Jadi man hamma, dalam satu hadis, man hamma bi hasanatin walam ya'malha falahu hasanah kamilah. Orang yang punya keinginan melakukan kebaikan tapi tidak terlaksana, maka akan dicatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Itu makanya kita perlu untuk menghadirkan niat yang baik. Seperti kita datang di sini untuk bertolabul ilmi, kita niat saya datang untuk mencari ilmu. Tujuannya apa? Untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti perintahnya Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mencari ilmu, untuk menghilangkan kebodohan, untuk bisa ibadah dengan baik. Niat baik itu perlu. Dan ketika akan keluar rumah, kita niatkan seperti tadi, niat yang baik, meskipun tidak sampai terlaksana, tapi kita mendapatkan pahala. Jadi kalau kita keluar atau kita menginginkan untuk mengerjakan amal soleh tapi tidak terlaksana, maka kita akan mendapatkan pahala dari amal soleh itu. Dan ini juga dicontohkan dalam satu hadis. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian mendatangi tempat tidur, atau jika di antara salah satu kalian hendak tidur, maka niatlah untuk bangun di malam hari. Jika di malam hari dia tidak mampu untuk bangun, tertidur sampai waktu subuh, maka dia akan mendapatkan pahalanya bangun di malam hari, pahalanya qiyamul lail. Dicontohkan oleh Rasulullah, orang yang punya niat baik tapi tidak sampai melaksanakan akan dicatat bagi orang tersebut pahala dari niat baik tersebut. Contohnya apa? Yang dicontohkan oleh Rasulullah, orang yang tidur niat akan bangun malam, sampai misal dia tidak mampu bangun malam, dia tercatat sebagai orang yang melakukan qiyamul lail. Tapi itu syaratnya, orang yang niat baik ada syaratnya kalau dia bisa tercatat mendapatkan pahala itu. Artinya kalau dia ada kesempatan untuk mengerjakan, dia akan mengerjakan. Contoh, dari rumah dia bawa uang kecil. Saya kalau di jalan, saya mau sedekah kalau ada orang yang membutuhkan. Pas ada kesempatan untuk bersedekah, ternyata tidak sedekah. Wah, nyonwis niat, oleh pahala niat. Jadi pahala niat itu didapat kalau ada kesempatan, dia pasti akan mengerjakan. Tapi kalau ada kesempatan tidak mengerjakan, dia tidak dapat pahala niat. Amin. Contoh orang tadi tidur, saya niat nanti malam insya Allah mau bangun malam sholat witir sebelum subuh. Subuh jam 4, saya mau bangun setengah 4 sholat 2 rakaat.
Subhanallah, bangun jam 4 sudah azan subuh baru bangun. Telat berarti ya. Telat bangunnya. Dapat pahalanya bangun malam, dapat pahalanya tahajud karena sudah niat. Karena apa? Dia memang tidak sengaja ya bangun sudah subuh, tapi tadi sudah niat dapat pahalanya tahajud. Tapi kalau bangunnya jam 3:30, bangun sudah 3:30, wah, aku wis niat memang turun mana lah, tidak dapat pahala. Karena dia punya kesempatan untuk mengerjakan, tapi tidak dikerjakan. Orang yang tidak mengerjakan dapat pahala itu kalau dia tidak ada kesempatan untuk mengerjakan, baru dapat pahalanya niat. Tapi kalau ada kesempatan untuk mengerjakan, ternyata dia tidak mengerjakan, tidak dapat pahalanya niat. Jadi pahala niat bagi orang yang tidak mengerjakan kalau dia memang tidak mampu untuk mengerjakannya atau tidak ada kesempatan untuk mengerjakannya. Kalau ada kesempatan dan mampu untuk mengerjakannya tapi tidak mengerjakan, maka dia tidak dapat pahalanya niat. Paham ya? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Masih adakah? Oh, kelihatannya masih. Oh ya ada. Andanya pertanyaan. Tapi mungkin ini yang terakhir ya. Yang terakhir. Nanti akan lebih nyaman lagi tatkala kita menerima itu dalam kondisi fresh seperti ini. Ya silakan satu lagi. Masa? Perwakilan dari yang Oh ya Putra, yuk silakan. Putra harus ada pertanyaan. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Putra jangan kalah, Jangan kalah. jangan cuma tempatnya di depan, tapi juga harus di depan dalam pengetahuan, di depan dalam berbagai hal ya. Mendengar setia. Mungkin gimana hukumnya main game? Boleh ya? Oh, boleh pertanyaan itu. Tadi diwakili tuh. Bagaimana hukumnya main game ya? Ada gak pertanyaan? Cukup? Baik, kalau cukup kita cukupkan. Alhamdulillah, terima kasih sekali pada Habib yang hari ini telah memberikan dasar, ilmu dasar yang sangat penting terkait dengan kewajiban kita kepada Allah, yaitu diawali dengan wudhu ini tadi dan niat. Nah ini Alhamdulillah dari 2 poin sudah dijelaskan secara detail dan semoga ini semua menjadi ilmu bagi kita yang akan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan mendapatkan barokahnya. Amin. Dan adik-adik perlu diketahui, kalaupun adik-adik semuanya memahami di grup 1 ini ada berkisar sekitar 35, yang hari ini ada adalah 10, maka 10 ini adalah yang terpilih hari ini untuk dapat hadir. Dan kecil justru inilah yang dikatakan kalau ini bertahan dan akan meningkat itu yang menjadi awalan pendorong kita. Kita adalah yang terpilih, yang berkesiapan untuk bisa hadir hari ini. Walaupun yang lainnya ada sudah niat, Pak kami niat, tapi kami ada izin karena ada ini. Ya mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang belum dapat hadir untuk menggali ilmu seperti hari ini diberikan kesehatan dan juga diberikan kesempatan dan juga di lain waktu akan bisa bersama-sama kembali di grup ini. Baik, untuk silaturahim saya kira kita cukupkan. Untuk sempurnanya mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan dimakan.